Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a huda. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan waktu luang untuk thalabul ilmi dalam kajian fikih kanan kita yang membahas tentang mazhab fikih Syafi'i. Yang insyaallah kemarin kita sudah sampai dengan pembahasan rukun sholat, kemudian sunnah sholat, kemudian sunnah ilah sholat, dan kemudian kita juga membahas kemarin tentang perbedaan sholat wanita dan laki-laki. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Dua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para keturunannya, dan kepada istri-istrinya, dan kepada setiap orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ada belum, ada sambung. Alhamdulillah. Walaupun belum sarapan, insyaallah tetap semangat ya. Di pagi hari kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Laptopnya dipakai istri untuk rapotan ya. Jadi kita tanpa laptop untuk pagi hari ini. Perkara yang membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i itu ada 11 perkara. Ada 11 hal yang disampaikan oleh Abi Syuja dalam kitabnya, bahwa ada 11 perkara yang bisa membatalkan seorang itu dalam sholat. Walladzi yubtilu sholat ahada asyar syai'an. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Ngobrol dalam sholat itu membatalkan sholat. Biasanya kita lihat itu kalau anak-anak SMK di sini biasanya banyak, kalau mahasiswa guru bersamaan itu kalau mungkin ada menjaga sholat pasti akan melihat banyak yang masih berbicara dengan temannya, bersantai dan sebagainya. Nah ini membatalkan sholat. Jadi perlu diingatkan nanti kalau kita masuk lagi pada anak-anak kita untuk tidak berbicara ketika sholat, apalagi ngobrol, apalagi bercanda dan sebagainya. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua adalah banyak bergerak. Wal amalul katsir, banyak bergerak itu juga bisa membatalkan sholat. Banyak bergerak di sini bukan gerakan yang dibutuhkan. Contohnya adalah nginjek teman sebelahnya, nginjek kaki teman sebelahnya kan bersandar. Kemudian kalau umpamanya bergeraknya karena gatal itu nggak apa-apa.
kalangan kita itu bergerak dari sholat itu maksimal 3 kali. Padahal maksudnya adalah itu dibuat terlihat seperti itu hanya untuk agar tidak banyak ketika sholat. Tetapi kalau pamannya bergerak lebih 3 kali tidak apa-apa. Yang penting bergeraknya bukan bergerak karena main-main ketika sholat. Kalau kita lihat biasanya bergerak, biasanya kita garuk-garuk, kemudian apalagi tempat nyamuk. Apalagi tempat nyamuk itu kan hal-hal darurat harus digusah atau ditepuk, maka tidak apa-apa. Karena Rasulullah juga pernah membunuh seekor ular ketika sholat, maka tidak apa-apa mengusah lalat, kemudian menggendong anak ketika anaknya lewat diajak ke masjid, itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan asal bukan pergerakan yang main-main. Kalau biasanya melihat itu kan banyak bergerak itu karena injek kaki teman sebelah, jalur jamilah, itu baru membatalkan sholat. Maka perlu dibedakan antara pergerakan yang buat main-main dan pergerakan yang dibutuhkan. Ya, kita bisa menilai sendiri ya, pergerakan mana yang itu main-main dan pergerakan mana yang ketika sholat itu untuk keperluan dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-hadath, yaitu berhadas. Contohnya keluar angin, kentut, itu juga membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kemudian ingin kencing itu nggak apa dibatalkan. Kemudian pokoknya udah di ujung tanduk itu air kencingnya, maka boleh dibatalkan. Kemudian ya itu saja biasanya. Yang dimana biasanya maksudnya adalah hal-hal yang keluar dari dua lubang bagian bawah itu, maka itu membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya adalah wahudusun najasa, terkena najis. Maka seperti yang kita bahas di pembahasan wudhu yang kemarin, bahwa jika terkena najis itu tidak membatalkan wudhu tetapi membatalkan sholat. Umpamanya ada yang biasa kita kasih contoh adalah ada kotoran cicak di tempat sujud kita, kemudian kita nggak tahu kalau sudah ada kotoran cicak, kemudian kita terkena, maka itu membatalkan sholat. Tetapi tidak membatalkan wudhu, cukup dibersihkan, tidak harus berwudhu ulang, kemudian langsung ikut sholat kembali. Itu terkena najis. Ya. Paham ya? Terkena najis itu membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Seperti yang sudah kita bahas di bab wudhu kemarin. Yang selanjutnya adalah terbukanya aurat. Nah, ini juga membatalkan sholat. Yang dimana maksudnya karena syarat sahnya sholat adalah tertutup aurat. Bagi laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Untuk perempuan adalah seluruh tubuh kecuali bagian muka dan bagian telapak tangan. Dan budak wanita itu seperti auratnya seperti laki-laki di dalam sholat, yaitu antara pusat dan lutut, maka itu wajib ditutupi ketika sholat. Dan ketika terbuka di dalam sholat, maka itu membatalkan sholat. Seperti yang kita bahas kemarin, namanya seorang laki-laki memakai kaos yang pendek, yang bawahnya itu tidak terlalu panjang. Kemudian ketika sholat atau ketika sujud, ketika rukuk, itu terbuka bagian belakangnya antara kaos dan celananya terbuka, maka itu membatalkan sholat. Terlihat palung usianya, itu juga membatalkan sholat. Maka perlu diingatkan bagi yang melihatnya, biasanya melihatkan di bagian belakangnya, maka perlu diingatkan, jangan dibiarkan, kasihan. Ya, kasihan. Itu membatalkan sholat. Intisyaful aurat, terbukanya aurat itu membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah takbirun niyah.
mengubah niat. Ini juga membatalkan sholat. Contohnya lagi sholat zuhur, kemudian belum lupa belum sholat subuh, gitu ya. Kemudian ngomong kotor, kemudian sholat zuhurnya itu diubah sholat subuh, maka itu tidak boleh dan itu batal sholatnya. Atau sholat asar, kemudian di rakaat ketiga ini tadi belum sholat zuhur, bangun sama-sama 4 rakaat, saya ganti niatnya dari sholat zuhur sebagai qadha, maka itu juga tidak boleh diganti. Kalau berubah niat maka sholatnya batal. Karena sholat qadha kemudian sholat qashar yang dimana 4 rakaat itu wajib diniatkan sebelum masuk sholat. Maksudnya ketika sebelum takbir dia masuk sholat, ketika itu niatnya untuk sholat qadha atau sholat jamak qashar dan sebagainya itu wajib diniatkan sebelum masuknya sholat. Maka tidak boleh sebelum sudah takbir mau niatnya 4 rakaat ya, takbir niatnya 4 rakaat. Tetapi ketika udah 1 rakaat, ini kan sabar, tidak wajib, ini kan sabar, ini boleh qashar, maka itu tidak boleh dilakukan. Kemudian diganti niatnya jadi qashar itu tidak boleh, karena qashar itu wajib diniatkan sebelum masuknya kita itu ke dalam sholat. Sebelum takbir itu diniatkan aku mau qashar, maka diniatkan dulu. Kalau niat qashar atau qadha itu di tengah sholat, maka itu tidak diperbolehkan. Maka mengikuti niat yang awal sebelum masuk ke dalam takbiratul ihram. Paham ini ya? Tidak membingungkan ya? Kalau bingung bisa kemudian selanjutnya adalah istidbar kiblah, membelakangi kiblat. Ini juga membatalkan sholat. Umpamanya ketika sholat membelakangi kiblat ini, seseorang itu boleh saja nengok, maksudnya kan dulu pernah Rasulullah itu meludah ketika sholat, menghadap ke kiri kemudian meludah, maka itu tidak apa-apa asal badannya itu tidak berubah dari arah kiblat, maka itu pergerakan yang diperbolehkan seperti itu. Jadi pergerakan itu tidak membatalkan sholat. Yang penting intinya adalah pergerakan badan kita itu tidak berubah dari kiblat. Umpamanya apa nih? Ada ular lagi lewat umpamanya, kemudian ingin diambil karena menakutkan, akhirnya bergerak sedikit gini nggak apa-apa, mungkin langsung dibuang, itu nggak apa-apa. Pergerakan yang dibutuhkan intinya agar tetapi dijaga tubuh kita itu tidak berubah dari menghadap kiblat. Contohnya nengok kiri untuk meludah itu atau ke kanan itu juga diperbolehkan jika dibutuhkan. Maksudnya di sini adalah seperti itu. Membelakangi kiblat ini bukan berarti membelakangi dalam arti tubuhnya. Bahkan ketika tubuh seseorang itu sudah tidak menghadap kiblat, bergerak sedikit saja, maka itu juga sudah membatalkan sholat. Selanjutnya adalah makan dan minum, ini juga membatalkan sholat. Kecuali makan dan minum ini adalah makan minum yang disengaja dari awalnya. Saya makan seperti ini, atau mengalami kacang kemudian dimakan dan sebagainya. Tetapi kalau makannya adalah hal-hal sudahnya masuk di mulut, pokoknya ada yang nyangkal, pokoknya giginya itu lubang-lubang ya, kemudian ada satu keledai yang nyangkal di bibir rahang, kemudian ketika sholat itu lepas, maka
boleh ditelan atau dibuang juga tidak apa-apa. Seperti itu contohnya, ya. Kalau atau hal-hal yang melimpet di dalam mulut kita atau daging umpamanya, maka itu boleh saja ditelan karena sudah masuk, karena itu sudah bukan makan dalam sholat tetapi memang sudah makan tadi, terutama dari sisa di dalam mulut. Kalau lebih baiknya dibuang, tapi kalau tidak bisa maka boleh saja ditelan, dan itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah yang dimasukkan ketika sholat, bukan yang sudah masuk ketika sholat. Maka dan minum. Kemudian al-qahqahah itu artinya tertawa terbahak-bahak, maka itu juga membatalkan sholat. Kalau tersenyum gimana? Tidak apa-apa tersenyum. Tapi ya bukan berarti tersenyumnya itu ya bisa diikut sendiri tersenyum yang gimana. Tahu terbawa itu tidak boleh, tapi tersenyum sedikit itu boleh. Itu mesem, nah itu mesem, senyum. Ya kalau pokoknya melihat anak-anak lagi di depan kita bawa anak ke masjid, kemudian anak kita bertingkah lucu di depan kita kan mungkin agak sulit menahan tawa gitu, atau menahan senyum, maka boleh saja tersenyum sedikit saja, jangan terlalu banyak. Tidak perlu sampai melihatkan giginya, maka cukup senyum gini aja, tanpa melihatkan memperhatikan giginya. Kemudian yang terakhir adalah perkara yang dalam sholat yang terakhir adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Ada murtad, ada yang perlu ditanyakan? Dulu pada zaman sahabat itu ada sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, berkata, jadi dulu itu boleh ketika sholat itu berbincang-bincang. Dahulu kami berbicara dalam sholat, salah seorang di antara kami berbincang-bincang dengan saudaranya tentang kebutuhannya, sampai turunlah ayat wa hafizu 'ala shalawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka ini ayat ini menghapus bolehnya berbicara dalam sholat. Hafizu 'ala shalawati wa sholatil wusta, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Ini pada pendapat Iqbal wusta itu bisa jadi asar atau bisa jadi sholat subuh. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Dengan turunnya ayat ini kemudian para sahabat sudah tidak berbicara lagi dalam sholat. Dulunya itu diperbolehkan berbicara dalam sholat, kemudian turunnya saat ini wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk sholat itu dengan khusyuk. Maka itu sahabat kemudian langsung tidak berbicara lagi dalam sholatnya. Itu ada yang ditanyakan? Paham semua insya Allah. Dan ketika memang merasa batal itu ya langsung keluar dari softnya. Jangan merasa gengsi ya. Kalau batal ya batal aja, karena memang mungkin kalau sudah terbiasa seperti itu, biasanya ada rasa gengsi, wah nanti ada ketawa kalau aku batal, atau ketawa kalau aku lagi buang angin dan sebagainya. Maka itu perlu dihilangkan perasaan seperti itu ketika sholat. Maka ketika memang batal, maka dahulukan itu, jangan sampai gengsi menguasai dan kita membatalkan sholat itu. Karena sholat itu adalah hal-hal yang ibadah yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat nanti, maka perlu perhatian khusus ketika sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jemaah rakaat. Ini mungkin saya akan bacakan saja, tidak perlu dijelaskan karena ini
kemudian jumlah sujudnya itu adalah 34 kali dalam sehari, jumlah takbirnya sebanyak 94 kali dalam sehari, jumlah tasyahudnya sebanyak 9 kali. 9 kali itu berarti semuanya itu 222 kecuali subuh ya. Kecuali subuh maka 9 kali. Kemudian jumlah salamnya sebanyak 10 kali, 2 salam setiap sholat, kemudian bacaan tasbihnya sebanyak 153 kali. Ini hanya jumlah-jumlah dalam rakaat saja, dalam sholat saja pembahasannya. Kemudian jumlah keseluruhan rukun dalam sholat itu sebanyak 126, yaitu 30 rukun dalam sholat subuh, 42 rukun dalam sholat maghrib, serta 54 rukun dalam sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, ini kemudian wa man ya'zam al-qiyam fil fardhah salat jalisan. Barang siapa yang tidak mampu berdiri ketika menunaikan sholat fardu, maka dia boleh mengerjakan sambil duduk. Wa man ya'zam al-julus salat tajian. Dan barang siapa yang tidak mampu duduk, maka dia mengerjakan sambil berbaring atau terlentang. Ini untuk makmum. Kalau imamnya itu sholat sambil duduk, maka makmumnya juga sambil duduk. Maka ketika imamnya sambil berdiri, kemudian makmumnya itu tidak bisa berdiri, maka boleh duduk makmumnya. Tetapi ketika ada seorang imam yang dimana dia tidak bisa berdiri, kemudian sholatnya duduk, maka seluruh makmumnya mengikuti imamnya. Jadi kalau seorang imam, ada imam yang sholatnya sambil duduk, maka makmumnya juga sholat sambil duduk, harus mengikuti imam. Itu untuk pembahasan rakaat hanya seperti itu, hanya penjumlahan dan sebagainya dalam satu hari. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-matruk fi sholat, perkara yang tertinggal atau yang terlupa ketika sholat, umpamanya lupa sujud, lupa membaca takbir, atau lupa membaca atau lupa tasyahud awal, lupa takbiratul ihram, lupa rukuk dan sebagainya. Ini yang kita akan bahas pada pembahasan yang kali ini. Perkara yang tertinggal dalam sholat. Wal matlubu minas sholat adalah satu asya. Perkara yang tertinggal dalam sholat itu dibagi menjadi 3 bagian. Maka ketika kita terlupa dalam sholat, maka kita perlu melihat dulu apa termasuk bagian mana. Maksudnya termasuk fardu, apakah termasuk sunnah atau termasuk sunnah hariah. Seperti itu. Contohnya kita tertinggal lupa sujud, itu termasuk meninggalkan rukun dalam sholat. Kemudian kita lupa tasyahud awal, berarti itu termasuk meninggalkan sunnah dalam sholat. Kemudian kita lupa kita lupa membaca takbir antara ketika antara takbir istiqol, yaitu takbir dari sujud ke sujud, itu namanya takbir istiqol. Itu termasuk kita perlu lihat dulu itu bagian dari mana. Kalau takbir itu kan termasuk sunnah hariah, seperti itu. Maka ketika kita melupakan sesuatu, maka kita perlu teliti dulu itu termasuk bagian dari rukun atau sunnah hariah. Jika yang tertinggal atau yang terlupa itu bagian dari rukun atau fardu, maka itu wala yang mu'ammu sujud sahwi. Maka ketika yang tertinggal itu adalah bagian-bagian dari sholat, dari fardu atau rukun sholat, maka itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Akan tetapi
Indah kalau buat zaman qaribu atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Tetapi jika seorang itu teringat sementara jalan antara sholat itu tidak terlalu jauh, maka silakan ditambahkan yang kurang tersebut. Contohnya yang seperti kita bahas kemarin-kemarin, yaitu lupa sujud atau lupa rukuk, maka sujud di rakaat itu tidak dihitung. Umpamanya lupa sujud di rakaat kedua, maka rakaat kedua itu tidak dihitung rakaat, maka perlu ditambah di akhir. Jika ingatnya di dalam sholat, seperti imam masbuk, seperti makmum masbuk, ya. Umpamanya dia imam bersama sholat bersama imam, kemudian ada orang di rakaat kedua sholat maghrib, rakaat kedua dia tertidur ketika sujud pertama dan bangun ketika takbir ke tasyahud, maka dia melewati dia terlupa satu sujud. Maka ini rakaat kedua bagi imam tersebut, maka itu tidak dihitung. Maka perlu menambahkan satu rakaat lagi setelah imam selesai sholat. Maka seperti makmum masbuk, dia wajib menambahkan satu rakaat lagi setelah selesai sholat atau setelah imam selesai sholat. Ini kalau sholat bersama imam. Kalau sholat sendiri, maka tinggal menambahkan satu saja di akhir. Rakaatnya tetap sama ya. Umpamanya tadi kan rakaat kedua, kemudian dia lupa di rakaat kedua. Kalau mau dia rakaat ketiga dan rakaat keempat itu sama. Jadi rakaat ketiga itu langsung berdiri, rakaat keempat itu langsung terakhir, kemudian yang terakhir adalah nambah satu rakaat seperti makmum masbuk. Paham tak betul? Seperti ini kok agak bingung. Intinya adalah ketika yang tertinggal atau terlupa itu hal-hal yang rukun, maka itu rakaat tersebut tidak dihitung. Rakaat tersebut tidak dihitung. Mau itu lupa al-fatihah atau lupa tidak membaca al-fatihah, lupa tidak rukuk, lupa tidak sujud, itu maka rakaat tersebut yang di tempat dia lupa itu tidak dihitung dan wajib menambahkan ketika ia ingatnya, oh aku lupa tadi di rakaat kedua, maka ketika ingatnya itu di dalam sholat, maka wajib menambahkan satu rakaat atau sejumlah rakaat yang dia lupa rukunnya. Kalau lupa di 2 rakaat, maka menambah 2 rakaat seperti itu. Kalau ingatnya setelah selesai salam, kemudian jarak berapa menit tadi aku lupa, maka cukup menambah 1 atau 2 rakaat yang hilang tadi. Kalau lupa di 1 rakaat, maka menambah 1 rakaat. Kalau lupanya di 2 rakaat, maka menambah 2 rakaat. Tidak perlu mengulang dari awal. Selama masih di tempat tersebut atau jaraknya tidak lama dari sholatnya. Tetapi kalau jaraknya sudah lama atau sudah keluar dari masjid umpamanya, atau jaraknya mungkin dari 15 menit atau setengah jam atau 1 jam, oh tadi ingat, tadi belum sholat, tadi kelewatan tidak sujud 2 kali atau sujud cuma 1 kali di rakaat kedua, maka wajib mengulang seluruh sholatnya. Kalau jaraknya sudah lama, maka wajib mengulang sholatnya dari awal dan diikuti sujud sahwi di akhirnya. Seperti itu. Tetapi tetap wajib mengulangnya. Paham ya insya Allah? Karena ini insya Allah sudah saya ulang-ulang untuk pembahasan kalau tertinggal rukun ini, insya Allah semoga sudah paham. Kemudian jika yang tertinggal adalah sunnah, kemarin sunnah di dalam sholat itu ada 2 di mazhab Syafi'i, yaitu tasyahud awal dan qunut. Maka dalam mazhab Syafi'i jika tertinggal di antara kedua tersebut, maka wajib sujud sahwi. Kalau tertinggal sunnah itu adalah tidak perlu mengulang. Kalau umpamanya lupa tasyahud awal, lupa tidak
duduk lagi atau tidak perlu mengulang yang tertinggal tersebut. Wala ya'udu ilaiha adalah istighfar, maka tidak perlu mengulang tasyahud tadi atau qunut tadi kalau umpamanya yang tertinggal adalah, karena itu termasuk sunnah maka tidak perlu mengulang. Tetapi lakinnahu yasulu bisahwi anha, maka dia tetap diharuskan untuk sujud sahwi jika tertinggal umpamanya lupa qunut atau lupa tasyahud awal. Kemudian al-hay'ah, jika lupa sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah kemarin ada banyak ya, ada 18 atau berapa. Sunnah hay'ah itu ada 15 ya, seperti mengangkat tangan, kemudian ketika rukuk, ketika i'tidal, kemudian menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian tawajjuh atau istiftah, kemudian ta'awud. Itu kalau umpamanya itu tertinggal, tidak ta'awud, umpamanya tidak atau tidak membaca doa iftitah atau tidak mengangkat tangan, itu tidak perlu mengulang, dan tidak perlu sujud sahwi. Seperti itu. Kalau lupa tidak membaca doa iftitah maka tidak perlu mengulang dan juga tidak perlu bersujud sahwi. Itu. Kemudian wa idza syakka fi 'adadi ma atabihi min rakaat, kemudian jika seseorang itu lupa berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan, maka dia ragu umpamanya ketika dia sudah di rakaat ketiga umpamanya dia sudah di rakaat ketiga, kemudian di rakaat ketiga ini dia lupa ini rakaat keberapa ya, ini rakaat 2 atau rakaat ketiga. Kalau dia ragu seperti itu maka dia cukup mengambil yang sedikit, maksudnya kan 2, 3, jadi dia mengambil yang 2 ini walaupun dia berada dalam rakaat ketiga, karena dia kan lupa ragu ini di rakaat kedua atau 3 ya, maka dia wajib mengambil yang 2. Jadi kalau dia ragu, oh ini rakaat 2 atau 3, berarti ini rakaat kedua. Paham nggak? Pokoknya seorang ragu, saya bilang tadi ada seorang ragu ketika sholat di rakaat dimanapun dia rakaatnya. Kemudian yang tidak ragu, kemudian dalam hatinya itu terbetik, ini suara rakaat kedua atau ketiga ya, maka dia cukup mengambil yang paling sedikit di antara pilihan dia, maka dia mengambil rakaat, maka dia diwajibkan mengambil rakaat keduanya. Maka sholat itu di sujud itu atau dimanapun dia berada, maka itu adalah rakaat kedua. Paham ya? Insya Allah paham. Wa idza syakka fi 'adadi ma atabihi rakaat bana 'ala yakin wa huwa batal. Apabila seorang ragu mengenai jumlah rakaat yang dikerjakannya, dia harus berdasarkan pada keyakinannya, yaitu jumlah yang paling sedikit. Pokoknya ragu-ragu ini 3 atau 4, berarti ambil saja yang 3. Ini rakaat pertama atau rakaat kedua, berarti ambil saja yang 1. Sebagai kehati-hatian. Jika memang seperti itu, jika dia ragu-ragu seperti itu, maka dia diwajibkan sujud sahwi. Seperti itu. Dan sujud sahwi adalah sujud sunnah sebelum salam. Bagi mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu semuanya dilakukan sebelum salam. Karena ada mazhab yang lain itu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi setelah salam sujud 2 rakaat, sujud 2 kali, baru salam lagi seperti itu. Itu kalau mazhab yang lainnya. Kalau mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Diam-diam ya. Ngopi apa ngopi?
Ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan saya tambahkan satu pembahasan lagi. Waktu yang dalam bersolat. Ada pertanyaan ya? Untuk sujud sahwi itu apakah harus diniatkan atau tidak? Sujud sahwi. Sujud sahwi tidak harus diniatkan karena sujud sahwi ada karena dia lupa di tengah sholat. Maka tidak perlu diniatkan dari awal. Maksudnya gitu ya? Maksudnya atau gimana? Ya kita misalnya tadi kan lupa, kita sudah melaksanakan berapa rakaat dalam sholat, tapi kita lupa. Terus kita melakukan istilahnya yang ngambil paling sedikit. Misalnya sebenarnya kita sudah melaksanakan dari sholat kita misalnya sisa 4 rakaat, tapi kita ragu-ragu apakah sudah masuk tempat ketiga atau kedua. Nah itu nanti kan terus terakhir kita ambil yang paling sedikit yaitu 2 rakaat ya, terus kita masukkan lagi, terus lagi sujud sampai itu. Itu habis itu sebelum melakukan sujud sampai apa perlu diniatkan? Tidak, berarti langsung saja sujud sampai, tidak perlu diniatkan langsung. Kalau dia ingat dia lupa maka langsung saja sujud sahwi. Kalau dia ingat dia lupa atau dia ragu dalam sholatnya maka langsung saja sujud sahwi, tidak perlu diniatkan. Kalau memang dia umpamanya ini dalam hal rakaat, kalau dia dalam hal ketinggalan tadi al-makruh tadi perkara ketinggalan, seperti tertinggal tasyahud awal, kemudian tertinggal kunut dan sebagainya, itu maka langsung saja sujud sahwi, tidak perlu diniatkan. Seperti itu. Sujud sahwi ada karena dia lupa dalam suatu pergerakan dalam sholat atau dia ragu-ragu dalam rokaatnya. Itu. Ada pertanyaan lainnya? Kalau imamnya sudah dekat, maka tinggalkan saja. Nah, bolehkah kembali? Saya belum tahu. Nah, saya kembali lagi. Pertanyaan menarik juga. Kalau tadi kan dari kemarin kita membahas tentang kalau dia lupa tasyahud awal, dia langsung berdiri dan tidak boleh kembali. Nah, bagaimana kalau ini dia masuk ke rakaat 5? Pokoknya dia lupa kalau ini rakaat keempat, dia ingatnya masuk rakaat ketiga, maka dia langsung berdiri kan? Padahal itu masuk rakaat kelima. Maka apakah dia boleh duduk langsung karena ini lebih rakaatnya, atau dia tetap berdiri? Maka ini pertanyaan yang menarik, tapi saya belum tahu jawabannya. Nanti insya Allah akan saya salih kembali. Saya buka itu lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kenapa? Ya, kalau memang sudah terlanjur 5 itu sujud sahwi. Pokoknya sudah sampai sujud sampai rukuk atau sampai i'tidal di rakaat kelimanya maka dia sujud sahwi. Tapi ini pertanyaan adalah apakah dia boleh duduk lagi atau tidak. Tetapi kalau memang dia sudah kelewat sampai 12 sampai pokoknya sholat sendiri ya, pas sendiri kemudian 12 sampai rakaat kelima maka tetap sujud sahwi, sujud sahwi. Kenapa? Oh, batas. Ustaz Jabal, Masya Allah, sutra pembatas dalam sholat itu termasuk sunnah atau sunnah hayah atau rukun. Kalau sutra pembatas, maksudnya umpamanya mau sholat di depannya itu dikasih pembatas supaya tidak ada orang lewat situ. Itu adalah sunnah hayah yang dimana jika tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Tetapi memang ada yang mewajibkan hal itu karena sebenarnya ketika seseorang itu lewat di depan kita
dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa ada 3 hal yang dimana dia lewat di depan kita itu membatalkan sholat kita. Yang pertama itu seorang wanita, jika lewat wanita maka itu kita batal sholatnya. Kemudian anjing berwarna hitam itu jika lewat depan kita itu membatalkan sholat kita. Yang ketiga itu kalau sholat khinzir atau babi itu jika lewat depan kita maka itu membatalkan sholat kita. 3 hal itu saja. Maka jika yang lewat itu seorang laki-laki atau seorang anak-anak maka itu tidak membatalkan sholat kita. Tetapi memang yang sholat yang lewat yang berdosa itu yang lewat. Benar tidak ada hubungan dengan sholat kita. Tapi kita mencegah orang tersebut berbuat dosa. Itu termasuk sunnah ya. Maksudnya itu sebagai sunnah biasa yang dimana itu tidak membuat kita sujud atau itu membatalkan sholat kita. Kecuali yang lewat adalah tadi itu seorang wanita kemudian anjing berwarna hitam atau babi itu kalau yang lewat 3 hal itu maka itu membatalkan sholat kita. Dan kita wajib mencari tempat lain karena sudah dilewati hal-hal yang najis maka perlu mencari tempat lain untuk sholat. Tetapi mungkin di tempat kita tidak akan terjadi seperti itu karena laki-laki dan perempuan dipisah dan dia alhamdulillah tidak ada anjing atau babi yang di sekitar kita. Mungkin ini berlaku di tempat-tempat pedalaman Sumatera atau Kalimantan di mana dia hidup bersebelahan dengan hutan. Paman saya itu ada 3 orang di sana itu dulu memang banyak anjing atau babi berkeliaran itu maka itu perlu diwaspadai ketika sholat. Kemudian pertanyaan kedua dari Ustaz Joko Haji adalah bolehkah menggabung niat sholat sunnah? Bahwa seseorang masuk ke masjid di waktu azan, maka apakah boleh menggabung sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib? Maka jawabannya adalah boleh. Itu boleh menggabungkan sholat sunnah. Sholat itu boleh digabung. Jadi boleh saja seseorang itu satu sholat dengan 3 niat juga boleh. Pokoknya dia niat sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah setelah itu digabung dengan sholat sunnah rawatib itu boleh jika sholatnya itu sholat sunnah atas digabung antara niat sunnah dengan niat sunnah yang lainnya. Tidak boleh jika itu digabung dengan sunnah dengan wajib. Pokoknya sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat subuh maka itu tidak dibolehkan. Tidak boleh menggabungkan sholat sunnah dengan sholat wajib, tetapi boleh menggabungkan antara sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lainnya. Ini adalah perkara ini kita membahas tentang hukumnya. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tetapi untuk pahalanya maka Allah yang tahu. Karena kita menggabungkan tiga sholat dalam satu sholat maka tentunya pahalanya berbeda dengan yang mengerjakan 6 rakaat atau setiap niat dengan satu sholat. Maka seperti itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu boleh dilakukan. Seperti halnya seseorang yang menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa sunnah 6 Syawal itu boleh. Pokoknya ada seseorang di Ramadannya itu bolong 3 hari umpamanya. Kemudian ingin mengqadha di bulan Syawal digabung dengan puasa 6 hari Syawal itu boleh dilakukan. 1 hari puasa dengan 2 niat wajib dan sholat sunnah. Niat wajib dan niat sunnah itu boleh dilakukan dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia tidak akan mendapatkan fadilahnya. Itu boleh dilakukan tetapi tidak mendapatkan fadilah puasa setahunnya, karena dalam hadis kan diriwayatkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan 1 tahun pahala jika dikerjakan 30 hari dulu baru dilanjutkan 6 hari. Jika digabung maka dia boleh dilakukan tetapi tidak mendapatkan fadilah pahala 1 tahun. Itu boleh. Dalam puasa mazhab Syafi'i itu boleh.
muslimat atau masih ngawam soal gabungan yang Ketika kita sedang sholat, itu seandainya ada yang telah depan kita, laki-laki katakanlah, itu boleh tidak kita mencegah untuk tidak lewat. boleh. Boleh kita jangan lewat misalnya, tapi tidak pakai bata atau cuma pakai bata tangan. Ya, memang disunahkan kita menghalangi karena memang itu tidak membatalkan sholat, tetapi mencegah kita tuh masih tahu kita lagi sholat. Mungkin dia yang itu tidak tahu kalau kita lagi sholat, bapaknya seperti itu. Banyak mungkin kita lagi duduk bahwa sholat kita lagi tasyahud akhir, kan kita tidak kelihatan kita lagi sholat. Maka kita begini itu untuk ngasih tahu kalau kita itu lagi sholat, jangan dilewati. Maka kalau dibiarkan saja maka ya, tetapi memang ada hadis yang mengatakan halangi jangan sampai dia lewat. Kalau dia berani lewat maka bunuh saja. Bagaimana itu saya lupa hadisnya, mungkin jangan saja lagi. Tetapi memang tidak apa-apa, karena itu tidak berpengaruh dengan sholat kita. Maksudnya tidak membatalkan sholat kita. Terpenuhi dari ujung jari sampai ada pertanyaan lagi. Kalau sudah seperti dari jam 8 sudah 5 menit, kita cukupkan sampai di sini. Bila taufiq aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Kita tutup dengan